Haleluya. Teologi Corpus Delicti menyangkal kedatangan Tuhan yang kedua ke bumi. Saya akan membacakan pernyataan tentang hal ini dari Rahasia Kitab Wahyu buku kedua Pendeta Erastus Sabtono, halaman 91. Demikian bunyinya, Tuhan tidak datang untuk menginjak bumi ini, apalagi membangun satu kerajaan duniawi di bumi yang sudah terkutuk ini. Akan tetapi, salah satu tema yang terpenting dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di bumi, serta mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, seperti yang dinyatakan dalam dua bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Teologi Corpus Delicti menyatakan bahwa akan ada hanya satu kali pengangkatan pada akhir sejarah manusia. Dinyatakannya pula bahwa setelah diangkat ke surga, kita tidak akan ketemu dengan Bapa. Karena surga Bapa di atas tidak tersentuh dengan surga manusia di bawah. Sekarang saya menyatakan yang benar ialah bahwa sebelum masa kesusahan 7 tahun, kita akan diangkat ke udara dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Lalu kita tidak tinggal di udara selama 7 tahun, tetapi langsung dibawa ke surga, di mana ada takhta Allah Bapa. Dan kita akan dinyatakan oleh Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat. Lalu akan dipelihara dalam kondisi itu untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dan pasal 5 ayat 23. Itulah our blessed hope, harapan kita yang diberkati. Setelah 7 tahun masa kesusahan, kita yang dinyatakan tak bercacat akan turun kembali ke bumi dari surga bersama dengan Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Zakaria 14 ayat 4, 5, dan 9. Saya akan membahas mengenai harapan kita yang diberkati. Definisi kebangkitan pertama adalah kebangkitan diseleksi. Artinya ada yang tertinggal. Maka istilah kebangkitan pertama digunakan bagi Kristus serta bagi umat kudus yang disebut bahagia dan kudus, blessed and holy. Kebangkitan pertama digunakan bagi Kristus dan bagi umat kudus, dikatakan blessed and holy. Wahyu 20 ayat 6. Kita mau baca. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Blessed and holy, bahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Sebelum masa 1000 tahun, yaitu sebelum pemerintahan Kristus di bumi selama 1000 tahun, akan terjadi kebangkitan, yaitu kebangkitan pertama. Sedangkan kalau kebangkitan kedua, tentu saja tidak disebut blessed and holy, bahagia dan kudus. Karena akan ditinggal sampai selesainya kerajaan 1000 tahun. Lalu yang ditinggal bersama-sama akan dibangkitkan setelah selesai masa kerajaan Kristus 1000 tahun lamanya. Lalu akan dihukum untuk selama-lamanya. Dan bukan kebangkitan diseleksi.
Karena semuanya akan dibangkitkan. Sedangkan kebangkitan pertama disebut kebangkitan diseleksi karena ada yang tertinggal. Dan tujuan sesungguhnya kebangkitan pertama adalah setelah dibangkitkan, diangkat ke heaven, surga, di mana ada takhta Allah Bapa. Lalu dinyatakan oleh Allah Bapa, roh, jiwa, dan tubuhmu tak bercacat, blameless. Dan dalam keadaan tak bercacat, dipelihara untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 menjelaskan akan hal itu. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Berarti subjeknya yang lakukan adalah Allah damai sejahtera. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Frasa pada kedatangan Yesus Kristus ini menunjukkan kedatangan Tuhan di angkasa, yaitu bertemu dengan Tuhan di udara, lalu langsung dibawa ke heaven. Dinyatakan di hadapan Allah Bapa bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat dan terpelihara dalam keadaan terus-menerus untuk selama-lamanya. Maka terpelihara didahului dinyatakan tak bercacat. Terpelihara didahului dinyatakan tak bercacat. Dan hal ini terjadi di surga, di planet heaven, di mana ada takhta Allah Bapa. Di hadapan Allah Bapa dinyatakan blameless, tak bercacat. Kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Berasa pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita. Tentu kedatangan Yesus ini adalah kedatangan Yesus di udara. Pada waktu kedatangan Yesus di udara, setelah semua orang-orang kudus dibangkitkan, Yesus Kristus ke heaven, di mana ada takhta Bapa bersama dengan semua orang-orang kudus yang dibangkitkan. Lalu dari Allah dan Bapa kita dinyatakan tak bercacat dan kudus. Hal dinyatakan tak bercacat dan kudus terjadi pada waktu kedatangan Yesus di udara, bukanlah pada waktu kedatangan Tuhan di bumi. Jadi kedatangan Yesus di udara dan kedatangan Yesus ke bumi merupakan peristiwa yang berbeda. Kedatangan Kristus di udara, semua orang-orang yang tidur dalam Kristus di bawah. Lalu mereka lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang hidup, yang masih tinggal dalam Kristus diubah menjadi tubuh yang tidak dapat mati dalam sekejap mata. Lalu bersama-sama dengan orang yang telah dibangkitkan, diangkat ke udara.
dipersatukan kepada Kristus. Kebangkitan pertama, orang-orang yang mati dalam Kristus atau istilah tidur dalam Kristus yang di surga, yaitu jiwa-jiwa, roh jiwa, orang-orang yang mati dalam Kristus diturunkan atau dibawa ke udara bersama dengan Tuhan. Waktu itu tentu Tuhan Yesus ada di udara. Tuhan Yesus bersama dengan roh dan jiwa orang-orang yang mati dalam Kristus atau tidur dalam Kristus. Tuhan Yesus tetap di udara, tetapi roh jiwa orang-orang yang mati dalam Kristus diturunkan ke bumi, ke kuburan. Lalu tubuh mereka yang tidur dalam kuburan dibangkitkan. Lalu dipersatukan dengan roh jiwa yang turun ke kuburan. Maka kebangkitan pertama merupakan peristiwa di mana orang-orang yang mati dalam Kristus, roh jiwa mereka yang ada di heaven akan turun bersama-sama dengan Tuhan ke udara. Tuhan Yesus di udara, tetapi roh jiwa mereka akan diturunkan ke bumi, ke kuburan. Lalu tubuh yang ada di dalam kuburan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat mati. Lalu dipersatukan dengan roh jiwa yang telah turun ke kuburan. Dan yang masih tinggal dalam Kristus tidak mati, tetapi dalam sekejap mata diubah menjadi tubuh yang tidak dapat mati, lalu bersama dengan mereka yang telah dibangkitkan akan diangkat ke udara. Itulah kebangkitan pertama. Dan dalam kebangkitan pertama ada 5 kali pengangkatan. Dan pengangkatan ini boleh dikatakan diangkat ke heaven daripada diangkat ke udara. Karena goal sesungguhnya adalah di hadapan Allah Bapa di surga, di mana ada takhta Allah Bapa, dinyatakan tak bercacat. Roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat. Itulah goal. Tujuan sesungguhnya daripada kebangkitan pertama. Maka pengangkatan adalah diangkat ke heaven sesungguhnya. Goalnya. Sekarang kita mau bahas mengenai 5 kali pengangkatan dalam kebangkitan pertama. Tuhan Yesus dari antara orang mati setelah 3 hari, 3 malam, dibangkitkan sebagai buah sulung. Jadi menjadi buah sulung dalam kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan diseleksi. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan ayat 23. Sekarang kita mau baca 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pengangkatan pertama dalam kebangkitan pertama bahwa ketika Yesus terangkat dari Bukit Zaitun, bukan Yesus sendiri naik, tetapi kalau kita baca Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10, Yesus turun ke dunia orang mati, lalu membebaskan roh jiwa orang-orang benar. Lalu ketika naik bersama-sama dengan roh jiwa orang-orang benar yang dibebaskan. Kita mau membaca Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Itulah sebabnya kata Nas,
Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 68 ayat 19. Kalimat tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan ini adalah roh jiwa yang Yesus bebaskan ketika Yesus turun ke dunia orang mati. Yaitu dari Habel, roh jiwa orang-orang benar dari Habel, hingga orang jahat yang bertobat di kayu salib. Yesus membebaskan roh jiwa mereka. Bukan membangkitkan, tapi membebaskan. Ayat 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga telah turun ke bagian paling bawah. Berarti Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib tidak langsung naik ke surga. Tetapi seperti dikatakan dalam Matius 12 ayat 40, Yesus turun ke dunia orang mati selama 3 hari 3 malam. Dunia orang mati ini kontras dengan heaven. Kalau dunia orang mati, tempatnya adalah bagian bumi yang paling bawah. Sedangkan kalau heaven, bagian tempat yang paling tinggi dari bumi. Maka kalau dunia orang mati, istilah turun. Kalau heaven, istilah naik. Setelah Yesus bangkit sebagai buah sulung dalam kebangkitan pertama, Tuhan Yesus diangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Tidak hanya Tuhan Yesus dirinya sendiri yang diangkat, tetapi bersama dengan tawanan-tawanan, yaitu roh dan jiwa orang-orang benar. Yang Yesus telah bebaskan di dunia orang mati, diangkat ke heaven bersama-sama. Yesus diangkat ke heaven bersama-sama dengan tawanan-tawanan yang Yesus telah bebaskan di dunia orang mati. Dan tawanan-tawanan ini adalah roh jiwa orang-orang yang telah ditawan oleh iblis. Dan roh jiwa yang Yesus telah membawa, Yesus akan bawa kembali dari heaven ketika Yesus turun di udara, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Maka pengangkatan pertama dalam kebangkitan pertama adalah Tuhan Yesus sebagai buah sulung dan juga bersama dengan tawanan-tawanan, yaitu roh jiwa orang-orang benar dari Habel hingga penjahat yang bertobat di kayu salib yang telah dibebaskan, nanti akan membawa kembali waktu pada kedatangan Tuhan di udara. Itu boleh dikatakan sebagai pengangkatan pertama. Dan kedua, pengangkatan kedua, sebelum masa Konstantinus tahun, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan di udara, setelah Tuhan Yesus membawa kembali roh dan jiwa orang-orang yang telah dibebaskannya ke udara, ada kebangkitan atau
pengangkatan kedua, yaitu sebelum masa kesusahan 7 tahun. Mengenai hal ini kita mau membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Roh jiwa yang Yesus bawa kembali ke udara setelah dibangkitkan. Kemudian diangkat ke heaven. Itu merupakan pengangkatan kedua dalam kebangkitan pertama. Itu terjadi sebelum masa kesusahan 7 tahun. Dalam pembacaan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18, saya akan membaca kembali ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Frasa akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Frasa ini dalam Authorized Version, will God bring with him. Akan Allah membawa bersamanya. Will God bring with him. Akan Allah membawa bersamanya. Itu berarti ketika kedatangan Tuhan Yesus di udara, Tuhan Yesus akan membawa orang-orang yang mati dalam Kristus atau yang tidur dalam Kristus, yaitu roh jiwa orang-orang benar yang Yesus telah bawa ketika Yesus naik ke surga, akan bawa kembali ke udara. Mereka lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup, yang masih tinggal dalam Kristus diubah. Lalu bersama dengan mereka yang telah dibangkitkan, akan diangkat ke udara. Lalu bertemu dengan Tuhan di udara. Dan arti atau makna daripada peristiwa kita bertemu dengan Tuhan di udara, ini maknanya daripada tentu karena saling mengenal, senang dan bertemu dengan sukacita. Ada arti juga, tetapi makna yang utama adalah yaitu makna daripada terhimpunnya kita dengan Dia, dengan Kristus di udara adalah ini, mereka yang bertemu dengan Tuhan di udara, kelompok ini akan dipersatukan kepada Kristus. Dipersatukan ke dalam Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 1. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Kalimat tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Rasa terhimpunnya kita dengan Dia, terhimpunnya kita dengan Dia dalam Authorized Version, our gathering together unto Him. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
pertemuan kita bersama dengannya. Pertemuan kita bersama dengannya. Itu berarti kita yang sudah terhimpun akan dipersatukan kepada Kristus. Our gathering together unto Him. Kita yang sudah terhimpun akan dipersatukan kepada Kristus. Jadi Kristus akan menerima himpunan ini ke dalam dirinya sendiri. Dan hal ini akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Frasa membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dalam Authorized Version, receive you unto myself. Menerima kamu atau menerima kalian ke dalam diriku sendiri. Receive you unto myself. Menerima kamu kepada diriku atau ke dalam diriku sendiri. Demikian dipersatukan dengan Tuhan di angkasa, lalu bukanlah melewati masa 7 tahun di udara, tetapi akan diangkat ke heaven, di mana ada takhta Allah Bapa. Itulah pengangkatan kedua dalam kebangkitan pertama. Dan disebut our blessed hope. Pengharapan kita yang penuh bahagia. Dinyatakan setelah diangkat ke heaven, takhta Allah Bapa, dan di hadapan takhta Allah Bapa dinyatakan roh, jiwa, dan tubuhmu tak bercacat. Kemudian pada pertengahan 7 tahun, 144.000 orang Yahudi sebagai anak laki-laki dengan hidup-hidup tidak mati akan diangkat ke surga. 144.000 orang Yahudi setelah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus di angkasa, selama 3,5 tahun pertama dalam masa Konstantinus tahun, mereka percaya kepada Yesus dan mempertahankan iman mereka, tidak murtad. Lalu tidak mati tetapi diubah seperti kita, lalu akan diangkat ke surga. Ini merupakan pengangkatan ketiga dalam kebangkitan pertama. Dan mereka ini setelah diangkat akan ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Seperti dijelaskan dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian kelompok pengangkatan keempat, yaitu di akhir masa Konstantinus tahun, setelah orang-orang yang masih hidup dan tinggal dalam Kristus semua diangkat sebelum masa Konstantinus tahun, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena nama Yesus, dan jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena tidak menyembah patung dan tidak menyembah binatang dan patungnya, serta tidak juga menerima tanda binatang itu, akan dibangkitkan bersama-sama pada akhir 7 tahun. Lalu akan diangkat ke surga. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dan pasal 15 ayat 2 sampai dengan 4. Kemudian akan ada lagi pengangkatan terakhir, pengangkatan kelima, yaitu di akhir masa Konstantin, di akhir daripada akhir masa Konstantin 7 tahun. Dua saksi Kristus, yaitu Enok dan Elia, setelah menyelesaikan tugas mereka,
akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari dalam jurang maut, lalu setelah 3 hari dan setengah dibangkitkan dan naik ke surga. Dengan demikian, kebangkitan pertama habis untuk selama-lamanya. Orang-orang yang mempunyai tubuh jasmani diubah menjadi tubuh roh, yaitu kebangkitan pertama. Kebangkitan untuk hidup tidak akan terjadi lagi untuk selama-lamanya. Setelah orang yang memakai tubuh jasmani, yaitu orang-orang yang selamat, yang tidak dibunuh, tidak mati dalam masa kesukaran 7 tahun, kalau jadi masuk dalam kerajaan 1000 tahun, mereka akan tinggal tetap dengan tubuh jasmani mereka. Asal mengikuti hukum Allah. Kalau melanggar hukum atau perintah Allah, akan mati. Kemudian setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun, mereka akan mengalami kebangkitan kedua, lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Akan tetapi, walaupun orang yang memakai tubuh jasmani, mereka selama 1000 tahun percaya kepada Yesus dengan baik-baik dan melayani Allah dengan baik-baik, mereka tetap tidak akan mengalami kebangkitan pertama. Artinya, tubuh jasmani mereka tidak akan berubah menjadi tubuh roh. Mereka akan tetap tinggal dengan tubuh jasmani mereka untuk selama-lamanya. Jadi, kebangkitan pertama akan berakhir dengan kebangkitan serta kenaikan 2 saksi Kristus. Lalu tidak akan terjadi lagi kebangkitan pertama, yaitu tubuh jasmani setelah mati lalu hidup kembali diubah menjadi tubuh roh. Kebangkitan untuk hidup tidak akan ada lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah ada 5 kali pengangkatan dalam kebangkitan pertama menurut waktu yang berbeda-beda dan kelompok demi kelompok. Yesus Kristus sebagai buah sulung dalam kebangkitan pertama setelah dibangkitkan diangkat ke surga. Kemudian pengangkatan akan terjadi kelompok demi kelompok. Orang-orang yang akan diangkat pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa setelah dibangkitkan. Itu adalah pengangkatan kedua yang disebut kelompok 24 tua-tua. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu kelompok 144.000 orang Yahudi pada pertengahan 7 tahun. Lalu keempat, di akhir masa kesusahan 7 tahun, kelompok yang mati syahid. Bukan dalam masa gereja, tetapi dalam masa kesusahan 7 tahun. Itu adalah kelompok pengangkatan keempat yang disebut kelompok mati syahid dalam masa kesusahan 7 tahun. Lalu yang terakhir, yang kelima, 2 saksi. Di akhir daripada akhir masa kesusahan 7 tahun. Disebut kelompok 2 saksi Kristus. Mengenai hal ini, yaitu kebangkitan dan pengangkatan yang terjadi menurut Cagma, yaitu kelompok demi kelompok, Rasul Paulus berbicara dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Kita mau membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 23 mengenai kebangkitan dan pengangkatan yang akan terjadi kelompok demi kelompok.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kata urutannya dalam bahasa Yunani, tagma, company atau unit. Jadi, tiap-tiap orang menurut kelompok. Kristus sebagai buah sulung dibangkitkan dan diangkat 2000 tahun yang lalu. Kemudian, sebelum masa Konstantinus tahun, ada kelompok 24 tua-tua. Jemaat Perjanjian Lama dan Jemaat Masa Gereja. Lalu pada pertengahan 7 tahun, ada kelompok 144.000 orang Yahudi. Ini semua hanya orang Yahudi. Lalu di akhir masa Konstantinus tahun, ada kelompok mati syahid dalam masa Konstantinus tahun. Itu di akhir masa Konstantinus tahun. Kemudian di akhir daripada akhir, benar-benar yang terakhir, kelompok yang terakhir pada akhir masa Konstantinus tahun ada 2 saksi Kristus, yaitu Enok dan Elia. Semua orang-orang dalam kelompok demi kelompok setelah dibangkitkan akan mengalami rapture, yaitu pengangkatan. Lalu mendapat bagian dalam pesta perkawinan anak domba. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, pada waktu kedatangan Yesus Kristus ke bumi, akan turun bersama-sama dan akan memerintah umat jasmani bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang kita telah bahas dalam pembahasan mengenai kebangkitan pertama serta 5 kali pengangkatan kelompok demi kelompok yang menjadi inti atau poin, saya boleh katakan ada 3 poin. Pertama, pengangkatan sesungguhnya adalah bukan pengangkatan ke udara, tetapi ke surga. Di udara, di angkasa, terjadi our gathering together unto Him. Terhimpunnya kita kepada Kristus. Terhimpunnya kita kepada Kristus di udara. Lalu diangkat ke surga. Maka di surga, apa yang akan terjadi? Dinyatakan. Itulah sesungguhnya tujuan daripada kebangkitan pertama. Dinyatakan oleh Allah Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat, blameless. Dan dalam keadaan yang dinyatakan oleh Allah Bapa, itu blameless, akan dipelihara untuk selama-lamanya. Artinya tidak akan jatuh dosa lagi. Tubuh kita tidak akan sakit-sakitan. Kita mau berdoa. Allah Bapa, bagaimanapun juga kami mau ambil bagian dalam kelompok 24 tua-tua. Sebelum masa sekarang 7 tahun, dipersatukan kepada Kristus di angkasa. Lalu langsung diangkat ke heaven. Dan dari Allah Bapa yang duduk di atas tahtanya di surga akan dinyatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat. Dan dalam keadaan tak bercacat, kita akan terpelihara untuk selama-lamanya. Papa,
kami sungguh rindu apa yang kami telah bahas dan kami memahami boleh menjadi bagian kami. Kami mau mengikuti dalam hal ini. Kami tidak mau tertinggal dalam masa kesukaran besar dan menjadi kelompok orang-orang kudus yang mati syahid. Kami mau menjalankan hidup iman, hidup Kristen dengan baik-baik pada masa ini. Kami menggunakan waktu kami dan harta kami dengan jiwa roh raga kami. Kami mau berusaha sebaik-baik mungkin dalam hal memberitakan firman Allah dan bersaksi nama Yesus. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa, kami pasti akan diangkat. Mengambil bagian dalam kebangkitan pertama. Our blessed hope. Dan Tuhan pakailah YouTube kami untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.